Tapi kalau saya, nah pakai kacau Pak. Pakainya kacamata berarti ya. Oke. Biasa pantun dulu ya. Dari Pemalang membawa tali. Selamat siang, selamat bertemu kembali. Cakep. Minum jamu Advent bangun. Cakep. Kita bertemu di Arjawinangun. Burung tekukur, burung manyar. Rambut dicukur, selebur anyar. Ganteng lah. Mangan dodong karo salak. Rambut gondrong kayak luar. Untuk udah cukup ya. Lah saya, lah wanita juga gondrong. Enggak ya? Kok berat? Oke, saya akan menyanyikan sebuah lagu ilustrasi. Sebenarnya saya sampaikan aja untuk lebih kita mendalami isi daripada tema yang saya sampaikan saat ini. Lagunya Brocong Segenggam Harapan. Seperti ini lagunya. Di kau datang seperti sinar pelita, kau remaja pembawa cahaya nan cerah, sampaikan di hari esok, pancarkan sinar budaya, budaya cipta praseni, biarkan abadi. Hanya padamu ku sampaikan segenggam harapanku. Teguh kukuhkan hatimu, junjung tinggi budayamu, biarkan abadi. Mungkin ketinggian. Ya, lagu ini berisi pesan untuk generasi muda penerus bangsa untuk menegakkan nilai-nilai budaya, etika, moralitas, dan keteladanan bagi generasi yang akan datang. Bapak Ibu dan saudara dikasih Tuhan, orang Kristen memiliki dua identitas, yaitu yang pertama sebagai warga negara dunia, yaitu warga negara Indonesia, tapi juga warga negara surgawi atau warga kerajaan Allah. Nah, identitas kita sebagai orang Kristen tidak ditentukan oleh standar nilai-nilai dunia ini, tetapi ditentukan, dipandu oleh standar firman Allah. Nah, setiap manusia adalah masterpiece atau ciptaan agung dari Tuhan. Ya, kita diciptakan sesuai gambar dan rupa Allah. Dalam hal ini sesuai dengan citranya Allah. Dan ini sebuah anugerah yang besar. Karena ini anugerah yang besar, maka diperlukan tanggung jawab untuk menjaga identitas kita sebagai saksi Kristus di tengah masyarakat yang macam. Nah, mari kita akan membaca 1 Raja-Raja 11 ayat 1 sampai 11 sebagai dasar firman Tuhan pada pagi hari ini. 1 Raja-Raja 11 ayat 1 sampai 11. Ini apa ayatnya unik sekali ya. 1 1 1 1 1 1 1. 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 1 sampai 11. 1 Raja-Raja 11 ayat 1 sampai 11. Kemarin 2 Timotius 2
ayat 22. Itu tentang jauhilah nafsu orang muda. Sekarang tentu Raja 11 ayat 1 sampai 11, jadi lebih mudah dihafalkan ayatnya. Jadi juga Mas Benny sudah sampaikan ayat hafalan untuk besok sudah. Jadi terima kasih saya diingatkan kembali ya dengan ayat itu untuk besok ya dalam acara pemimpinan. Oke, kita akan membaca ayat 1 sampai 11. Saya akan membaca yang angka ganjil dan Bapak Ibu Saudara yang berangka genap. Salomo jatuh ke dalam penyembahan berhala. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing di samping anak Fir'aun yang mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu. Sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Hati Salomo tetap kepada cinta. Ia mempunyai 700 istri dan dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain, sehingga ia tidak sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Demikianlah Salomo mengikuti Asitoret dewi orang Sidon dan mengikuti Milkom dewa kejijikan sesembahan kaum Amon dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. Pada waktu itu Salomo mendirikan bukit pengorbanan bagi Kamos, dewa kejijikan sesembahan orang Moab, di gunung di sebelah timur Yerusalem, dan bagi Molok, dewa kejijikan sesembahan Bani Amon. Demikian juga dilakukannya bagi semua istrinya. Orang-orang asing itu yang mempersembahkan korban ukupan dan korban sembelihan kepada Allah-Allah mereka. Sebab itu Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo, sebab hatinya telah menyimpang daripada Tuhan Allah Israel yang telah 2 kali menampakkan diri kepadanya, dan yang telah memerintahkan kepadanya dalam hal ini supaya jangan mengikuti Allah-Allah lain, akan tetapi ia tidak berpegang pada yang diperintahkan Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Salomo, oleh karena begitu kelakuanmu, yakni engkau tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapanku yang telah kuperintahkan kepadamu, maka sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerjaan daripadamu dan akan memberikannya kepada hambamu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu dan saudara dikasih Tuhan, apa yang paling terkenal dari pribadi Salomo? Apa yang paling terkenal? Istrinya banyak, betul, rekor. Terus yang terkenal apa lagi? Hikmatnya, betul. Hikmat itu kebijaksanaan. Lalu Membangun bait suci. betul, membangun bait suci, bait permanen atau bait Salomo. Dia juga seorang maharaja. Dan satu lagi yang terkenal kira-kira apa? Bicara dengan hewan. Yaitu versinya saudara kita, saudara itu bisa berbicara dengan hewan. Tapi itu termasuk benar atau enggak ya? Yang saya tahu kalau yang bisa berbicara dengan hewan di Alkitab itu nama depannya B, belakangnya M, Bileam. Tapi kayaknya tidak tercatat ya dia berbicara dengan semut. Kalau di agama lain itu berbicara dengan semut yang mau lewat gitu. Awas ketindes, awas, minggir.
Oke. Dan yang terkenal yang lain adalah kekayaan yang luar biasa. Bisa jadi melebihi siapa tuh Harvey Muiz. Nah, tetapi ini berbicara masa tua. Nampaknya yang namanya hikmat itu sudah mulai meredup. Dulu dia bisa bijaksana sekali. Dan nampaknya pula hikmat itu sepertinya bisa hanya diterapkan kepada orang lain, tapi tidak untuk dirinya sendiri. Semakin meredup, tandanya apa? Dia karena dengan kepopulerannya, maharaja, hikmahnya, kekayaannya, dia coba-coba menggait banyak cewek, banyak wanita, dan terutama wanita-wanita asing. Lalu sudah diperingatkan Tuhan, jangan kau bergaul dengan mereka. Itu pergaulan yang tidak baik. Tetapi terus dilakukan saja. Dilakukan. Hanya kalau dia punya hikmat, ada hikmat, pasti dia tidak mau. Dia pakai hikmat itu. Tidak beras-beras seperti itu. Nah, akibat dari dia main wanita, lalu terseret penyembahan wanita-wanita bangsa kafir, sehingga Tuhan harus menghukum dia, kerajaannya terkoyak persis seperti Raja Saul. Saul juga memalingkan penyembahan dari Tuhan kepada pengharapan kepada wanita, Endor, dukun wanita. Karena akibatnya juga sama, kerajaannya terkoyak, terbelah jadi dua. Nah, sekarang bagaimana cara menjaga identitas diri kita sebagai saksi Kristus? Bagaimana cara menjaga identitas kita sebagai saksi Kristus? Yang pertama adalah hindari pergaulan yang buruk. Itu ayat 1-3. Hindari pergaulan yang buruk. Nah, sebagai referensi kita bisa memakai ayat 1 Korintus pasal 15 ayat 33. Dikatakan di sana pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Apakah kita tidak boleh bergaul dengan orang lain? Boleh, siapapun boleh, tetapi hati-hati. Cegah dengan pergaulan yang buruk. Mungkin karakter orang lain yang buruk yang akan mempengaruhi kita. Nah, Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin di antara kita pasti paling tidak sudah pernah menerima pendidikan di sekolah, pendidikan di rumah non formal, lalu juga pendidikan di gereja. Betul. Nampaknya sampai sebatas itu saja. Tapi ternyata ada pendidikan lain, yaitu pendidikan pergaulan, komunitas pergaulan, dan ini yang paling sulit terkontrol, terawasi. Jadi kalau ada lingkup pergaulan yang baik, tentu ada pergaulan yang buruk. Nah, kalau kita ingat di dalam kitab Mazmur, pasal yang paling pertama itu juga menyodorkan tentang jalan orang yang benar dan jalan orang yang fasik. Dikatakan di sana kalau jalan orang benar itu suka merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Katakan ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah, tidak layu daunnya, dan apa saja yang berbuatnya berhasil. Ini jadi Tuhan untuk orang-orang benar, orang-orang yang takut akan Tuhan. Sebaliknya kalau orang fasik, ciri khasnya adalah dia suka berdiri di jalan orang berdosa. Mereka adalah sekumpulan para pencemooh, seperti sekam yang tertiup angin masuk dalam penghakiman dan jalan orang fasik.
pastinya menuju kebinasaan. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, saya punya keponakan ya, namanya Sipung ya. Mungkin itu Mas Benny tahu ya, terus juga mungkin Pak Teguh tahu juga Sipung ya. Sipung itu dari anak 4 itu yang paling takut akan Tuhan dan selalu menjaga integritas. Dia tidak merokok, dia suka puji-pujian, dan dia konsisten sekali. Dia tidak mau mencari keuntungan bagi orang yang minta tolong kepadanya. Jadi dia punya talenta untuk memperbaiki kompor gas. Tapi kalau diminta tolong tidak membayar, nggak usah bayar. Sering diminta beli apa itu ya, VCD player. Itu dimurahkan, nggak usah bayar mas. Nah dia tidak merokok, yang lain adik-adiknya merokok semua. Nah anaknya salah satunya itu bernama Jerry, itu masih remaja, ya SMP. Pada suatu hari si Pung diberitahu, Pung, anaknya udut-udutan, merokok sama teman-temannya. Dia marah, dia lihat, didekati, betul sama temannya, bos merokok. Mau dimarahin, apa-apaan gue? Dulu model udut, itu merusak kalau, merusak tubuh. Lalu didekati, anaknya si Jerry ditampar 2 kali, papa, sampai keluar darah. Ya. Tapi malamnya dia merasa tiba-tiba dia masgul, kasihan. Didekatinya si Jerry itu yang sedang tidur, dilus-lus rambutnya. Jerry, maafkan bapak ya. Tadi telah memukul kamu di depan temannya, tentu kamu sakit hati, tapi juga sakit tubuhmu. Maafkan sekali ya. Dia minta maaf gitu. Dan sekarang Jerry makin dewasa, dan 1 bulan yang lalu dia ikut melamar pacarnya, anggota jemaat GKJ Arca Winangun. Dan saat itu yang memberikan gelar ular itu Pak Soekarno. Jadi di bulan yang lalu Pak Karno masih bisa memberikan gelar-gelar pada pertunangan Sipung dengan pacarnya itu. Dan mungkin dalam waktu dekat dia akan menikah. Nah itu Sipung. Nah kenapa merokok kok? Merokok itu dimarahi gitu. Padahal kita tahu kemarin waktu dia pernah posting di daerah Indramayu Timur, anak-anak di bawah 10 tahun pada udut-udutan, dan orang tua membiarkannya karena itu tradisi lebaran. Tapi juga terjadi juga di Wonosobo, di Pegunungan Wonosobo, dan Dieng juga banyak orang pada udut-udutan seperti itu. Padahal kita tahu bahwa merokok itu adalah gerbang untuk menyalahgunakan obat-obat drugs yang lain. Coba saja kalau kita lihat apa itu ganja, itu juga diawali dengan merokok. Lalu juga putau, sabu-sabu pakai bom juga dari awal itu merokok. Bahkan mungkin minuman keras, prostitusi, itu dari merokok pada awalnya. Jadi jangan anggap remeh kalau merokok itu hal biasa. Karena itu gerbang untuk masuk dalam penyalahgunaan obat-obatan yang lain. Ya. Bapak Ibu dan saudara dikasih Tuhan, di buku pelajaran agama Kristen di SMA untuk kelas 10 itu judulnya buku pedoman kehidupan. Nah, salah satu bab di sana itu mengentahkan sebuah cerita yang terjadi pada tahun 2013. Ada seorang remaja 17 tahun bernama Henry Kwan. Henry Kwan ini orang Sydney, Australia. Dia pandai di sekolahan, dia pandai. Dia punya cita-cita sebagai, kalau saya goal ini, cita-cita saya adalah menjadi seorang dokter
atau seorang pengacara. Tapi apa yang terjadi dengan Henry Kwan ini? Henry Kwan itu bergaul dengan pengedar narkoba, temannya pengedar narkoba. Ya. Lalu dia membeli narkoba seharga 20.000, murah sekali. Narkoba ini bernama LSD. Ya, saya membeberkan ini bukan untuk ngajarin ya. LSD singkatan ini lysergic acid diethylamide, ya, LSD. Jadi itu narkoba buatan. Kalau dihisap atau diminum itu serasa fly, melayang. Nah, dia pamer sama ibunya, katanya, aku bisa terbang, melayang, fly, terbang, melayang. Pada adiknya perempuan, ibunya, ayahnya, pada akhirnya sekarang kelakuannya aneh. Dan puncaknya pada suatu malam sekitar jam 8, Henry Kwan itu benar-benar ingin menunjukkan bahwa dia bisa terbang karena dia sedang fly dalam pengaruh obat terlarang itu. Dia lepas baju tanpa baju sama sekali, keluar di emperan jendela dan dia terjun dari tingkat 3, brak, mati, maut. Dan cita-cita dia pun kandas sudah. Padahal LSD ini bisa dibeli lewat internet, bisa diposkan juga, dan dikatakan ini yang aman dan sah. Tapi ternyata efeknya sama juga dengan narkoba yang lain. Bapak Ibu dan saudara dikasih Tuhan, hati-hati dengan pergaulan bebas, terutama pergaulan yang buruk, orang-orang yang berkarakter buruk. Tidak hanya kaum muda, kaum remaja, tapi juga orang tua juga hati-hati. Ya. Saya punya murid SMP, karena semua kalau di SMA saya juga mengajar SMP itu mengajarnya di gereja GKI Haji Barang, dan itu ada beberapa siswa-siswa yang dijadikan satu. Jadi ada yang dari SMP Negeri 1, 2, 3 Haji Barang, lalu juga SMP Pekuncen 1, 2, 3, SMP PGRI Haji Barang, dan PGRI Cilongok. Tapi ada yang dari SMP PGRI Cilongok itu tiba-tiba ketika hampir masuk ujian, tiba-tiba tidak hadir. Namanya Eva Veronica dari SMP PGRI Cilongok. Nah, saya cari-cari tahu di SMP Cilongok itu. Nah, ternyata guru-guru sana berkata, memang ini sebulan sebelum ujian ini, ujian utama, dia nggak pernah datang. Dan ada yang tahu dia bergaul dengan anak-anak pang, remaja-remaja pang. Tahu ini remaja pang? Yang di jalan-jalan rombongan itu anak remaja pakai kaos-kaos hitam itu nyemplak truk. Kalau mau ke Surabaya nyemplak berapa kali gitu, gratis. Lalu kalau makan ya makannya di warung atau di mana, menunggu kemurahan seseorang. Nah, Eva ini 2 di antara 8 yang masuk dalam anggota anak-anak pang ini. Padahal kurang sebulan aja ujian, dan saya rasa dia bisa lulus karena dia kemampuan dirinya sudah bagus. Nah, kalau gini kan jadi kandas hanya gara-gara bergaul dengan anak-anak pang. Bahkan ketika saya browsing di internet, ternyata kalau anak-anak remaja wanita yang ikut pang itu, kelompok pang, banyak juga yang hamil gitu. Wah, ngeri sekali itu ya. Tapi puji Tuhan kembali ke orang tuanya. Mungkin bisa jadi karena orang tuanya marah-marah, atau gurunya pada ngecing apa itu ya.
pada membenci, sering membuli, jadi dia berontak, cari kebebasan, bergabung sama anak-anak pang. Jadi itu juga hati-hati ya. Jadi sebaiknya kita secara berkala itu ya memberikan pengertian kepada anak-anak kita, nasihat-nasihat. Di sana kalau dia mau pergi, kita tanya mau kemana, ya ditanyakan pulang jam berapa, gitu. Jadi jangan ada pembiaran, karena bisa-bisa tahu-tahu ternyata sudah terlibat dalam pencurian. Saya pernah lihat seperti itu, pencurian baju-baju. Iya ada, tuh 2 kali. Terlibat narkoba, anak-anak pang, terlibat preman, kriminalitas, perkosaan, aniaya seperti Mario Dendi. Bisa. Mario Dendi anak orang kaya, orang tuanya kaya, ibunya sibuk, bapaknya sibuk. Yang terjadi pembiaran, anaknya cukup dididik dengan uang sama pembantunya. Yang terjadi, Mario Dendi memukuli si David Ozora, hampir mati. Dan ini sudah kita tahu dari proses hukum ya. Dan walaupun anaknya dipukuli ini si David Ozora, tapi ternyata orang tuanya ketua Banser Nasional. Makanya ketika persidangan menuntut sekian miliar, jadi kayak mendadak. Jadi hati-hati, bisa juga kalau agama lain, tahu anak sudah terjerat, sudah bergabung dengan radikalisme, mengebom, bunuh diri, dimasukkan sebagai pengantin. Pengantin itu istilah orang-orang yang mau diledakkan diri. Nah, orang-orang yang terlibat seperti ini, radikalisme remaja itu mesti sering meret orang tuanya, memaksa orang tua, ibu bapaknya, minta duit untuk setor iuran operasional radikalisme. Jadi mabok itu tidak cuma mabok minuman keras, tapi juga ada mabok cinta dan mabok agama seperti ini. Nah, yang kedua, cara menjaga diri kita sebagai saksi Kristus adalah tinggallah selalu di dalam Kristus. Ya tinggal selalu. Stay with Jesus. Ayat 4-8. Ya. Seperti Yesus pokok dan kita rantingnya. Kita tidak boleh lepas dari pokok anggur, yaitu Tuhan Yesus Kristus di dalam Yohanes 15 ayat 5-6. Nah, kita melihat di sini Salomo istrinya banyak dari bangsa-bangsa penyembah berhala. Ayat 4. Sebab pada waktu itu Salomo sudah tua. Istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Daud walaupun pernah berbuat salah dosa, tapi dia bertobat. Tetapi Daud tidak pernah meninggalkan Allah sejati, Allah Elohim, Jehovah. Tetapi Salomo ini mengikut Tuhan, mengiring Tuhan, itu hanya tidak dengan sepenuh hati. Tidak dengan sepenuh hati. Berarti tidak sampai 100%. Bisa jadi mengiringnya cuma 70%, 30%-nya berhala. Atau 50%, 50% berhala dan Tuhan sejati. Ini tetap salah, sekalipun 99% Allah Israel dan 1% berhala, itu juga bukan totalitas, tapi dikehendaki Tuhan. Tuhan maunya dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, dengan akal budi, totalitas. Jangan mengasihi Tuhan dengan suam-suam pupuk 50.000, itu pun salah.
Makanya kalau siom sama guru pun akan dimuntahkan, ditolak Tuhan. Tuhan maunya 100%. Jadi yang dimauai Tuhan, kita tinggal di dalam Tuhan, tapi Tuhan nggak tinggal di dalam kita. Kalau ranting itu maunya terpisah, maka dia akan jadi kering. Dan kalau jadi kering, jadi kayu bakar. Kayu bakar itu apa? Dihukum. Ya. Tuhan Yesus berkata, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Artinya, itu menyangkut konteks keselamatan. Di luar Tuhan kita tidak bisa menyelamatkan diri, tidak bisa berbuat apa-apa. Seperti kura-kura yang jalannya tengkurap tiba-tiba diwali geledak. Kalau kura-kura yang 3, ya menunggu orang untuk bisa dikemuri namanya, ditengkurapkan lagi. Kalau enggak cuma gini, terus ya malu capek, panasan, nggak makan-makan, matinya bisa kelaparan. Walaupun kura-kura itu bisa berumur sampai 200 tahun ya, tapi dia kalau nggak makan ya, gitu. Jadi di luar Tuhan kita tidak bisa menyelamatkan diri dari hukuman kekal. Hanya Yesus, makanya kita harus tetap merapat, menempel, stay in Jesus Christ, you know. Nah, air ini juga kita mungkin mengerti ya, tahu di medsos itu lagi santer yang namanya Kristen progresif ya. Itu hati-hati loh, itu beda, sesat. Betul. Progresif itu artinya maju. Jadi Kristen ini apa itu, perintah-perintahnya itu harus disesuaikan dengan perkembangan zaman. Apa itu? Mengikuti zaman harusnya. Ya, mengikuti perubahan zaman, betul. Kira-kira benar apa salah? Kristen tidak klasik seperti ini di Alkitab. Tidak kuno, tapi mengikuti perkembangan zaman. Benar apa salah? Ada benernya juga. Sadar atau tidak ya? Kalau baptisan itu dari kata baptiso. Aslinya di Sungai Yordan. Tapi karena perkembangan zaman dan urgensi sebuah air, itu bisa sekarang dibaptis dengan cara dipercik. Ada yang menggunakan tong. Ya, kolam renang ada ya, yang di kolam renang seperti saya gitu, Rani sama siapa yang dibaptis di kolam renang Kebunku, Bukiki. Lalu ada juga yang di Gerujukan Batu Raden itu orang Karangmiri 2. Lalu ada yang pakai bendera seperti gereja Bala Keselamatan itu pakai bendera, klebet. Tapi itu semua kan simbolis ya. Dan Tuhan hanya berkata sebatas baptiso saja. Kalau menunjukkan tempatnya harus lihat. Karena ada yang di bak gereja itu, dan ada yang digentong itu. Baptis digentong. Jadi murah, tidak memakan tempat. Tapi orang dodol. Jadi dipertanyakan sama Bu Teguh. Nah itu kepalanya tuh nggak bisa tenggelam gimana? Yang dikuburkan kan harus tenggelam semua. Iya pakai ember, biuk. Ya karena kan dengkulnya tuh natap gitu. Ya mungkin kan simbolis ya. Ya boleh kalau memang tidak ada air, tidak ada tempat, tidak ada sungai ya seperti itulah itu. Dibaptis, digentong. Nah, ini kembali ke Kristen progresif. Kristen progresif itu sebetulnya itu namanya dulu itu udah bukan hal baru tapi udah lama. Namanya teologi liberal. Jadi ini Kristen progresif itu tidak
berpijak dasar pada firman Tuhan, tetapi pada perasaan, pada logika saja. Misalnya gini, ya, kita itu, ya memang kita menyembah Yesus kata mereka. Tapi kalau orang-orang itu orang-orang baik, masa kita cemplungin ke neraka, dibakar? Di sini ada itu Habib Jafar. Masa orang baik seperti itu dimasukkan ke neraka? Tetangga kita yang baik, setuju enggak? Kalau agama lain juga masuk surga. Ya dalam hati kecil kita ya bolehlah ya diselamatkan mereka ya. Di dalam surga orang baik seperti itu, mereka mengasihi kita, mereka memberi wejangan nasihat yang baik, masa di dalam neraka. Tapi Tuhan tidak menghendaki seperti itu, maunya harus dengan darah yang kudus untuk menghapus dosa. Harus dengan darah yang kudus. Kalau enggak, buat apa Tuhan yang sudah di surga mau turun ke bumi? Disiksa, tersalib, disesak, dipukul, mati dengan kesakitan luar biasa. Kalau tiba-tiba tidak diperlukan, yang penting kamu baik-baik, selamat. Saya punya pernah itu seorang dari dinas pendidikan namanya Pak Jokowi, tapi singkatnya bukan Joko Widodo, tapi Jokowi Wiono. Pak Jokowi itu kabar kurikulum. Ya, dia memberikan pembinaan ke guru-guru di SMA Cibarang, didudukan semua. Bapak Ibu, jangan merasa agama kita saja yang bisa membawa masuk surga, tapi agama lain juga bisa masuk surga gitu. Setuju enggak? Setuju semua, ya setuju. Teman saya juga setuju. Tapi cara buat enggak seperti itu. Enggak mau. Ya, itu perkataannya Pak Joko Wiono, bukan Pak Joko Widodo. Kalau saya pernah dengar itu di TikTok gini. Anies tidak akan menang. Dia cuma boleh dapat 17%. Joko Widodo akan menghalangi. Jadi Joko Widodo. Ya itu sebagai intermezzo saja. Jadi Kristen progresif itu sesat. Dan kemarin tokoh yang memunculkan kembali namanya Brian Siwarta ya, teologinya liberal. Jadi jangan sampai kita dilepas dari Tuhan Yesus. Gak bakal hidup, kita binasa. Itu iblis juga. Seperti juga apa itu? Saksi Yehova. Neraka tidak ada. Kalau betul neraka tidak ada, kita senang banget. Tapi faktanya ada. Ya, dari kata Gehino. Bapak Ibu dan Saudara dikasihi Tuhan, ini ada sebuah kisah lagi. Kisah tapi itu nyata dan buku-bukunya banyak. Ini Bapak Ibu pernah mendengar sebuah nama seseorang bernama Smith Wigglesworth. Ada yang dengar? Ini terkenal sekali, buku-bukunya banyak. Smith Wigglesworth. Dia dipakai Tuhan itu melalui sebuah karunia penyembuhan yang luar biasa. Dia menyembuhkan beribu-ribu orang sembuh, membangkitkan dari kematian 14 orang. Dan yang paling terkenal, seorang pemuda yang kakinya buntung dua-duanya. Itu Smith Wigglesworth itu ya, yang memperakan, yang melayani. Jadi seorang pemuda kakinya itu buntung dua-duanya. Dan dia bekerja di sebuah toko. Dan waktu itu Smith Wigglesworth masuk dan melihat pemuda itu, dia maskur tergerak. Kasihan pemuda itu, kakinya buntung dua-duanya. Lalu dia mendapatkan atau bisikan dari iluminasi dari Roh Kudus.
Dan Smith berbicara kepada pemuda itu, "Hei anak muda, kamu ingin punya kaki?" "Ya tentulah, kami ingin punya kaki, saya ingin jadi orang normal, bisa melangkah ke sana ke sini." "Besok kamu beli sepatu sepasang ya, kerjakan aja itu kamu." Terus dia pulang. Dia berkata seperti itu. Nah, anak muda itu terheran-heran, tapi karena dia seorang hamba Tuhan, dihargai. Besoknya dia pergi ke toko sepatu, mau beli sepatu sepasang. Pelayan tokonya heran. "Sepatu buat siapa, Mas?" "Buat saya." "Kan nggak punya kaki." "Nomornya berapa?" "Saya nomornya 36." Dicairkan nomor 36. Ajaibnya, ketika dua sepatu itu ditempelkan ke kakinya yang utung itu, tiba-tiba lotot gitu ya. Bukan penyembuhan lagi, tapi creation, penciptaan. Keluar tuh kalau kakinya modot semua, bisa dipakai kiri dan kanan. Dia normal melangkah. Itu Smith Wigglesworth. Itu mungkin ada di YouTube itu. Tetapi untuk memiliki karena ini dia tidak sembarang membayarnya dengan segenap hidupnya. Dia berdoa sekian jam, dia baca Alkitab, dia tidak mau baca koran, maunya Alkitab terus. Dan tiap hari dia melakukan perjamuan Tuhan untuk secara pribadi, untuk dirinya sendiri. Perjamuan Tuhan. Kalau saya melihat kalau perjamuan Tuhan itu di gereja saya dulu itu, jadi kalau perjamuan Tuhan di gereja saya dulu itu 3 bulan sekali. Di GPDI 1 bulan sekali. Di GKPA 1 minggu sekali. Tapi ini Smith Wigglesworth 1 hari sekali. Oleh bilur-bilurnya kamu menjadi sembuh. Ada perkataan seperti itu dalam perjamuan, ada enggak? Ada, dan dia dipakai Tuhan dengan luar biasa. Banyak sekali hal-hal yang ajaib. Tetapi karena dia populer sekali, dia orang Inggris. Awalnya dia cuma tukang ledeng, tapi dipakai Tuhan luar biasa. Dia mulai di Inggris, di Liverpool, di Manchester, di Burnley, Chelsea, nama-nama bal-balan itu ya. Bahkan luar negeri, Amerika, Afrika, pada mengundang dengan surat, "Datanglah ke tempat kami melayani di gereja kami." Tapi dia malah dongkol, tidak suka. Banyak surat dibuka, "Layani gereja kami." Dia tidak suka, dan dia berkata dengan malu dada, Smith, betapa malangnya dirimu. Betapa malangnya dirimu. Padahal dia kan populer sekali. Kalau mau dia meraup kekayaan luar biasa. Kenapa dia jengkel? Karena yang dimuliakan bukan Tuhan, tetapi dirinya. Ini juga memberhalakan orang. Seolah-olah dia mencuri kemuliaan Tuhan. Dia tidak suka. Harus dikembalikan lagi ke Tuhan Yesus. Ini bukan milik saya. Saya cuma perantara. Tapi jangan manfaatkan iman kepada saya. No. Nah, jangan kita lepas dari akarnya daripada Tuhan. Jangan lepas kita dari pokok anggur yang benar. Nah, sekarang yang ketiga, cara menjaga diri kita sebagai saksi Kristus. Ayat 19 adalah patuhilah firman Tuhan agar engkau tidak dihukum. Ada 3 raja. Raja pertama Saul, raja kedua Daud, raja ketiga Salomo, dan lalu terpecah-pecah. 3 raja pertama ini pernah berbuat dosa. Kalau Raja Saul mencari dukun Endor. Daud berzinah dengan Batseba. Salomo itu tidak setia, juga menyembah berhala. Allah
Jadi tentu saja cemburu kalau kita menyembah Allah lain. Allah cemburu. Hukumannya kepada Saul, Tuhan mengoyakkan kerajaan Saul. Persis kepada Salomo juga sama. Allah cemburu, Tuhan mengoyakkan kerajaan Salomo. Tetapi Daud karena dia bertobat, Tuhan mengampuni dan dia tetap disebut sebagai raja yang terbaik, terbesar. Paling saleh itu Daud. Tetapi Daud pun juga terkena ancaman juga. Ancaman akibat dosa. Itu pedang tidak akan minggir dari keturunanmu, malah petaka menimpa. Lalu dosa yang diberitakan kepada orang Israel, bahkan anaknya sendiri mati. Sama. Dia tidak kompromi dengan dosa walaupun sudah diampuni, tetapi perkara dunia ini diselesaikan saja. Itu tidak bisa, harus diselesaikan sendiri. Tuhan mengampuni, tetapi yang di dunia ini tetap harus diselesaikan sendiri. Kalau menghadapi tuntutan hukum ya silakan ke penjara. Ya, gitu. Nah, melalui firman Tuhan ini, nasihat Tuhan pada hari ini adalah, di pelajaran yang dapat kita terima hari ini, satu, kebiasaan baik pertahankan, bahkan tingkatkan. Kedua, jauhilah pergaulan yang buruk. Ketiga, patuhilah, taatilah firman Tuhan.